Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh yang mulia hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita beristirahat tidur tadi malam, Allah kembali berikan kehidupan kepada kita, dan sebagaimana kita yang diajarkan di antara adab ketika kita bangun tidur, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak dengan kalimat pujian, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kita setelah kita tidur, di mana ketika kita tidur itu berarti kita dalam keadaan mati, lalu Allah bangunkan kita, itu berarti Allah kembali memberikan kehidupan kita setelah kita dimatikannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sunnat di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah sunnat untuk makan sahur. Sunnat untuk makan sahur. Perintah untuk kita bersahur ini ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Rawahu Muslim. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, hendaklah kamu, kata Rasulullah, makan sahur, fa inna fis sahur barakah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan, ada barakah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Nabi SAW melalui hadis ini memerintahkan untuk orang yang akan berpuasa untuk makan sahur dengan menggunakan kalimat perintah, menggunakan fi'il amar, tasahharu, yang sesungguhnya kalau kita lihat setiap perintah tentunya memfaedahkan hukum wajib sesuai dengan bunyi kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada setiap perintah itu mengandung makna wajib. Hanya saja para ulama menilai bahwa perintah untuk makan sahur itu tidak sampai kepada hukum wajib, tetapi perintah untuk kita makan sahur itu hanya sampai
pada perintah nadab atau sunnat, sehingga kalau siapapun melaksanakan puasa yang diawali dengan makan sahur, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan definisi sunnat, yaitu satu ibadah yang apabila dikerjakan akan diberikan ganjaran pahala, dan kalaupun ditinggalkan, orang tidak melaksanakan perintah makan sahur, itu tidak menyebabkan kemudian dia menjadi berdosa. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di dalam hadis yang memerintahkan untuk kita makan sahur ketika kita akan berpuasa, Nabi secara tegas juga menyatakan, fa inna fis sahur barakah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Itu artinya perintah untuk makan sahur bukan hanya sekedar mengisi perut. Perintah untuk makan sahur itu bukan hanya sekedar bagaimana kita kenyang, yang dengan kenyang itu kita mendapatkan energi sehingga kita termasuk yang kuat dalam melaksanakan perintah Allah, berpuasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu satu sisi ya, karena memang makan sahur itu akan mendatangkan energi, menjadikan kita punya stamina, ketimbang kalau kita berpuasa tidak dengan makan sahur. Tetapi sesungguhnya makan sahur yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi yang akan mendatangkan keberkahan atau barakah, itu sesungguhnya jauh dari hanya sekedar untuk kita mengisi perut, untuk mendapatkan energi dan stamina. Ada barakah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makan sahur, yang apabila kita amalkan setiap kali kita akan berpuasa, keberkahan itu akan menyertai atau akan membersamai kita. Para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, kenapa di dalam sahur itu ada barakah? Para ulama kemudian menjelaskan secara rinci kenapa di dalam makan sahur itu ada barakah. Yang pertama, kalau kita makan sahur di saat kita akan berpuasa, itu berarti kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perintah makan sahur itu bersumber dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita makan sahur, itu sesungguhnya kita telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Itu berarti dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Oleh karena itu, karena makan sahur ini adalah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu ketika kita ikuti perintah Nabi dan kita laksanakan perintah makan sahur itu berarti kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berarti kita mentaati Allah. Ketika kita taati Rasulullah, ketika kita taati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan atau menurunkan keberkahan untuk kita. Para pendengar radio dimanapun berada, semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, apa yang dimaksud
dimaksud oleh Nabi bahawa di dalam makan sahur itu ada barakah. Nabi SAW juga menjelaskan perbedaan puasa kita sebagai orang beriman dengan puasanya para ahli kitab, puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Salah satu di antaranya adalah terletak pada makan sahur ini. Nabi SAW di dalam hadis menyebutkan, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang beriman dengan puasanya orang-orang ahlul kitab, yaitu puasanya orang Yahudi atau puasanya orang Nasrani. Di mana perbedaan itu terletak? Kata Nabi, aklatus sahar, itu adalah pada makan sahur. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak ada yang namanya sahur, ya. Mereka kalau berpuasa, ya berpuasa begitu saja, ya, seperti dalam risalah ajaran agama mereka. Yang jelas kata Nabi, itu tidak ada sahur. Nah, untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, itu salah satu di antaranya kata Nabi adalah aklatus sahar, yaitu makan sahur. Oleh karena itu, kalau perintah Nabi SAW untuk kita makan sahur di setiap kali kita akan melaksanakan puasa, itu berarti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bisa membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, baik orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keberkahan apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika perintah untuk kita makan sahur? Ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa orang yang makan sahur itu akan mendapatkan salawatnya Allah, mendapatkan salawatnya para malaikat. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda yang maknanya, Rasulullah SAW memerintahkan bahawa hendaklah kalian makan sahur, karena makan sahur itu makan yang akan mendatangkan keberkahan. Jangan kemudian kalian tinggalkan. Jangan kalian tinggalkan makan sahur ini sekalipun hanya dengan seteguk air, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang makan sahur itu berarti mendapatkan salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut Allah bersalawat kepada kita, malaikat bersalawat kepada kita, itu berarti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, misalnya disebut oleh Nabi di dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidah fa sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali berselawat saja, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali berselawat. Yang dimaksud Allah berselawat itu berarti Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada siapapun yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapapun yang melaksanakan makan sahur di waktu sahur itu adalah waktu yang paling baik untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wabil ashari mustaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka senantiasa beristighfar, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang perintah makan sahur ini sebisa mungkin
tidak kita tinggalkan. Sekalipun kata Nabi tadi hanya dengan seteguk air atau hanya dengan beberapa suap makanan, yang jelas kita dapatkan sunnah untuk makan sahur ini semoga ada keberkahan. Dan dengan kita menjaga waktu untuk makan sahur, di mana makan sahur ini sunnahnya itu adalah di akhir yang sudah mendekati berakhirnya waktu malam, sudah mendekati masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, maka di saat itulah kita disunahkan untuk makan sahur sekaligus mendapat sunat mengakhirkan makan sahur. Apa gunanya? Gunanya tidak ada lain adalah setelah kita makan sahur, tidak berselang waktu lama, kita pun akan menemui masuknya waktu subuh untuk kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Bayangkan para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sahur di awal jam 3, jam setengah 3 sudah kita makan sahur, lalu kita tidur kembali, ini nanti pastilah boleh kita pastikan subuh itu susah untuk kita bangun kembali, sehingga subuh itu akan berlalu sementara kita belum atau tidak melaksanakan solat fardu subuh. Kalau sahurnya kita akhirkan beberapa waktu menjelang terbitnya fajar, itu berarti setelah kita makan sahur, waktu subuh pun masuk dan kita melaksanakan solat subuh berjamaah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, di mana Nabi SAW bersabda, man shallal isya fi jama'atin la faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla kullal lail. Barang siapa solat isya berjamaah, dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana dia solat separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, itu berarti sama dengan dia melaksanakan solat sepanjang malam. Karena itu para pendengar radio dimanapun berada, selama bulan Ramadan sejak hari pertama sampai hari terakhir Ramadan ini, mari kita laksanakan salah satu sunnah Nabi untuk melaksanakan makan sahur, karena di dalamnya banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap apapun yang kita laksanakan selama menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.